Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să fug. Dacă eu sunt pacientul, am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Few moments later. Saya nggak mau karir saya tuh masih berantakan gitu. Saya pengen karir saya tuh udah selesai dulu permasalahannya, baru mulai yakin untuk membangun rumah tangga. Yang kedua, saya merasa belum selesai dengan diri saya sendiri. Umur berapa sekarang? 21. Oke, siap. Baik. Nanti ada jawabannya di sini, tapi nanti akan saya bahas dulu ya. Satu. Ahwat ada? Ahwat dulu. Ahwat ada, silakan. Ahwat langsung aja sebut namanya dan apa alasannya kenapa nanti belum juga menikah. Iya. Pakainya aja. Silakan. Pakainya aja. Ya, Ahwat ada? Ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umur saya saat ini 12 tahun, tambah 2 tahun. 27 berarti? Iya, hari itu udah masa produktivitas. Ya. Cuma, Terus? ya saya sendiri masih menjomblo karena masih ada tuntutan dari orang tua gitu. Bantu Untuk kerja? Iya, bekerja juga. Dari tulang punggung juga. Jadi kan dibantu orang tua ini. Oke. Ada alasan lainnya lagi? Sudah cari jodoh apa belum? Kalau soal nyari jodoh, Sudah punya calon belum? belum ada calon, cuma ya sekedar teman dekat aja sih kalau cowok gitu, belum punya jodoh aja. Waduh, Dia belum kasih kode juga gitu ya? waduh. Oke, baik, nanti kasih ke Akhwat. Sekarang Ikhwan lagi, saya gantian sampai 5 atau 6 ya. Sudah. Tadi masalah kerja karena bukan orang tua. Ini masalah ekonomi masih 21 tahun. Yang Ikhwan lagi. Bilang di hati dari pas sudah situ. Ada lagi, Kak. Mana? Ya ini boleh. Dia di depan sih Boleh. Ini dulu ya. Ya. Dia di depan saya. Tidak. Bismillah. Yang masalahnya beda ya. Yang masalahnya beda. Kalau sama Masalahnya di poninya satu. iya. Masalah di poni rambutnya gitu. Iya. Silakan. Umur saya 26 tahun. Alasan saya belum menikah yang pertama memang dari ekonomi juga, tapi sebelumnya saya udah tahu sih mana Sudah pernah kejadian ini berapa kali? Mau pakai tripod nggak? satu kali. Nggak usah. Hampir udah kepo juga, cuman gak jadi nikah. Kenapa nggak jadi? Emang ada? Iya, kenapa sih? Enggak, jauh enggak? Mungkin Ya coba mau kurang tahu juga. Boleh kalau agak. Kayak masih ada tanggung jawab, tanggungan untuk orang tuanya. Karena rambut Anda. Rambut Anda. Oh, dia si Ahmad itu masa punya tanggungan dengan orang tua, sehingga dia menolak untuk akhirnya cuma buat jual kelas. Dia ada alasan yang lain sendiri. Iya. Rambut. Kayaknya ada alasan lain. Oke, silakan. 3. Aku. lagi. Ya. Ahwat lagi, Ahwat yang kedua silakan. Ahmad yang kedua. Ada. Ya. Masalahnya harus beda loh, gak boleh sama. Jangan Ahwat malah. Iya. Ayo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sendiri, karena saya masih meninggal ilmu, masih berstatus mahasiswi. Selain itu, kalaupun sudah lulus, masih harus memberikan timbal balik kepada orang tua, harus membantu menyekolahkan adik saya. Ini sekarang umur berapa? 20 tahun lebih. Masih mahasiswi? Iya. Lebih berapa? Lebih 9? Enggak lebih berbulan-bulan. Berapa dulu? Baik, 20 tahun terus masih tanggungan, masih menanggung keluarga. Iya, masih. Ada saudara laki-laki atau tidak? Saya anak pertama. Terus? Ya jadi, tidak, anak pertama dan semuanya perempuan. Semuanya perempuan ya?
Baik. Semuanya perempuan dengan alasan itu karena menanggung orang tua sehingga masih menunda untuk menikah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buku tersebut juga bagian. Silakan kalau panitia nanti diberikan Sudah berapa nih? 4 ya? sudah 4 orang Ustaz. 5 sekarang 5. Aku. Nah, itu. Sekarang Mas. Jomblo dihadirkan di depan ya. Biasanya penunjuknya lebih mudah. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak umur 27 tahun belum menikah dikarenakan sebenarnya kalau alasan ekonomi itu bisa menurut saya ya, karena banyak iwan juga yang menikah dengan modal seadanya gitu. Akhirnya bisa menikah juga. Jadi saya sendiri sebenarnya masih bertanya masih banyak kekurangan juga dari segi agama maupun finansial gitu. Jadi anak sendiri mencari Serius, ya Allah, thank you ya. Dan rasanya itu Aduh, nggak mau gitu gini. dibangunnya dari apa gitu selain dari ya terus keimanan Oh, iya, sama Bang. finansial juga. Ini alasan Anda bekerja. Iya itu jadi Alasannya apa kalau gitu? ya dari semua kekurangan yang tadi yang Kenapa nggak yang ini, yang panjang? ada gitu, cuma lebih tepatnya lagi mungkin dari segi kesiapan keimanan keagamaan yang Kalau tubuh dikatakan sudah siap. Ya nanti saya akan kasih. ukurannya itu anak sendiri masih bingung. Siap. Iya, sampai saat ini sudah punya keinginan apa belum? Udah Gokil. udah lama lah. Cari Ya, apa gue yang belum? jalan. Sudah pernah taruh 3 kali tapi memang saudara belum dikasih jalan. Iya, kenapa di ini? Ya, Yang pertama itu pernah karena jaraknya jauh dan dia masih harus ngebiayain orang tuanya di luar kota. Yang kedua sebenarnya sama sih, yang kedua juga masih kuliah tapi kalau yang Daftar apa? bisa jadi Enggak kurang lah. lebih masih karena umurnya masih muda juga. Enggak lah, enggak usah. Yang ketiga Emang ada? selain itu karena beda ini bisa apa orang tuanya Oh, punya dia? sama anak sendiri. Punya beliau. Tidak pemahaman Iya ya. baru kuatin ya. Permasalahannya di situ ya. Jadi saya sudah dapat ini bukan masalah ekonomi, tapi masalah apa? Tidak punya tolak ukur. Iya mentalnya aja, ya kan? Kesiapan mental ya. Baik, apa satu lagi? Ahmad satu lagi silakan tolong Nih. angkat tangan dan berikan kepada yang berhak. Assalamualaikum. Gua aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya Ustaz. Bertanya atau saya? Sekarang Ustaz yang bertanya. Iya. Kenapa antum belum menikah? Iya. Gitu. Jangan tanya dulu. Nah, ya belum buka pertanyaan nih. Lagi ngaji. Sekarang saya nanya nanti belum nikah kan? Kenapa sampai sekarang belum nikah? Ya Ustaz, jadi kemarin-kemarin itu ada beberapa iklan Maju. yang mengajukan ta'aruf. Iya. Namun ketika mau ke tahap yang lebih lanjut karena saya masih kuliah dan ikhwan itu mengajukan untuk saya itu keluar kuliah. Tapi di Semester berapa sekarang? masih baru semester 1 sih baru. Oh, Lima. Ya Ustaz, kebetulan kalau misalnya fakultas yang prodi yang saya ambil itu bukan keagamaan, mungkin Terus saya emang juga nggak- apa sering bawa toksis? Report sama ini Enggak, ini juga sih, cuma tuh ini apa prodinya pagi-pagi tuh pakai jadi untuk pagi-pagi apa ya, ada cek untuk di depan terus mau ini mau apa jadi untuk keluar itu agak berat di saya ini saya ambil prodinya tafsir Al-Quran. Gokil. ya terus Nah, ikhwannya suruh keluar. Baik. Ya kalau saya di posisi Andi Dua juga saya kali, nggak akan dua keluar. kali. Terus saya nolak ikhwan tadi.
Iya Ustaz, soalnya udah ada tiga ikhwan sih yang menyuruh keluar kuliah. Ribet banget mereka. Ya Allah. Jadi menurut Ustaz gimana? Apakah saya harus bertahan prodi itu atau saya Kalau saran saya selesaikan kuliah aja dulu. kuliah aja? Tapi ya saya Berapa? 20 lebih juga. 23 tahun. Masih muda, masih semester satu ya? Berarti semester 7 gitu deh nikah. Ya. Insya Allah. Makasih Ustaz. Insya Allah lagi. Wah, nanti ini. Ya Allah, baik dari itu. Kemudian terima kasih. Baik. Sudah? Jadi permasalahannya apa berarti? Si Ikhwan apa tadi? Ikhwan karena ekonomi Mental. Bahwa mahasiswa kuliah orang tua kuliah. yang tadi ngurus orang tua, Ngurus orang tua. adik-adiknya perempuan Iya. semua kan? Benar-benar. Ya kan? Baru satu lagi apa lagi tadi? Kuliah. Mahasiswa, mahasiswi ya? Masih mahasiswi. Tapi yang biasanya ini, problem paling besar itu sebenarnya bukan di akhlak. Yang problem paling besar itu di kamu-kamu ini mas-mas Joko. Nah, Joglo kokoh. Joko. Nah, ya. Jadi selalu di problem itu di kalian. Tadi itu saya baru dapat 3. Tadi ekonomi iya, selalu ini. Selalu gue kalau masalah itu ekonomi, sehingga nggak mau maju, nggak berani. Jadi dia gini mas Kevin, apa? Iya. Dia mau maju, banyak pikiran loh. Mulai hitung dia. Iya. Kira-kira ini kan biaya berapa? Lo di bagian apa? Helpdesk ya? Lo di bagian Sudah apa? pikir resepsi macam-macam dia. Lupa. Chatnya? Tahu kamu apa nggak? Tapi bisa dari namanya Bang Kevin aja bisa. Iya, gratis. Ya kalau juga bisa. Info atau DM bisa. Sebentar. Ya nggak berbalas. Itu nambah pahala sama besok ilmu. nanti ketika nikah hidupnya gimana? Kalau tadi siapa nama namanya? Rizky tadi itu mikirnya dia sudah punya pekerjaan tadi besok dulu, tapi masih pikiran lagi ini belum mapan, belum stabil, alias belum mapan kan? Iya. Terus dia mikirnya berat di situ, nanti hidupnya bagaimana? Iya. Ini memang yang sudah kami pelajari di biro-biro besok ketika menghadapi yang cowok-cowok ini punya masalah semuanya di situ. Bahkan yang sudah daftar jadi anggota biro besok pun sudah mau maju ini sudah dapat nih, masih mikir itu lagi. Ya, dia masih mikir lagi nih, ini bisa apa enggak ini? Masih lapor lagi nih. Sampai kita harus yakinkan ke Ikhwan ini, gak usah khawatir. Baik, mungkin saya pahamkan di sini untuk beberapa poin saya ambil dari buku saya ini, menjemput jodoh impian. Ini 12 pertimbangan untuk menikah. Ada di halaman 37. Oh, gokil. 12 pertimbangan untuk menikah. Nanti bisa ambil di Sosmed dulu ya, bisa beli di situ. Yang pertama, persiapan mental dan fisik. Iya, perlu. Apa itu? Tapi begini, persiapan mental Di ini pendidikan. memang jadi PR bagi kita orang Indonesia, dikarenakan kita dari kecil itu selalu dididik untuk bagaimana bisa lulus, bisa punya nilai bagus. Betul nggak? Sampai kuliah kan kejar nilai semua kan? Iya. Kejar nilai semua, sampai ada pelajaran agama pun yang dikejar apa? Nilai. Tapi saya mau masuk deh. Walaupun dia belajar agama pun sholat juga enggak gitu. Tapi dia mau kejar nilai. Mental sedari kecil itu kita kurang. Mental ini ada kalau kita dalami agama. Saya ini sudah punya keinginan nikah. Saya nikah itu usia 23. 23. Baterainya berapa? 22. Lebih cepat. Karena saya nunggu kuliah selesai. 23. Sejak semester 5 gitu ya. Karena saya dalami agama. Hasratnya makin besar. Karena ketika itu kita ditempa, kita itu dididik untuk pahami kita para ulama. Saya pelajari fikih kita macam-macam itu sudah.
terus punya motivasi begitu. Kapan ya saya nikah ya? Karena dapat ilmu masuk, terus fitnah di dunia kampus. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah di musim level ini, aku nggak lihat di sini yang pakai baju seksi di sini. Tadi ada yang lihat, masuk ada baju seksi kan? Enggak ya? Ada mata-mata doang. Cuma mata-mata doang loh. Betul nggak? Di kampus, untungnya saya dapat teknik. Teknik kan cowoknya sedikit kan? Apalagi teknik mesin, cowok semua. Coba kalau masuk ekonomi, manajemen, psikologi, cewek nggak ini? Banyak cewek nggak? Banyak. Lihat atas salah, lihat bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak dilihat. Emang. Semua salah juga. Nah kita tahu ilmu, wah fitnahnya makin besar. Sejak pertengahan kuliah ini sudah galau besar. Kapan saya ini mau beritahu saya masih sekolah, mau beritahu orang tua, nanti pasti kena marah. Mau beritahu mau hidupi apa? Tapi keinginan besar sekali karena faktor ilmu tadi. Itulah yang saya sebut mental dibangun di situ. Mental dibangun dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Karena keinginannya kuat sekali. Faktornya kuat luar biasa. Saya kadang-kadang kalau saya ke kampus ya, saya di teknik kimia UG. Saya itu kalau ke kampus cuma seperlunya aja. Datang, ada kuliah pagi, jam selesai jam 10 gitu, saya pulang lagi. Kebetulan kos cuma dekat aja dengan pagar kampus. Setelah itu ada keperluan lagi jam 1, datang lagi, setelah itu pulang lagi. Saya alhamdulillah sampai saat ini saya nggak hafal nama-nama cewek, teman seangkatan saya. Nggak hafal gitu. Sebenarnya kalau mereka kenal, buat saya bingung. Ini yang mana? Ini siapa? Tapi dia beritahu saya, itu teman seangkatan lu. Oh iya, maaf, saya mau ingat nih, maaf saya mau ingat. Karena itu nggak pernah interaksi. Ketika kuliah, ini kan biasanya kalau di saya kan kuliah umum ya, pasti cewek cowok kan duduknya nggak bisa diatur kan? Nggak bisa diatur ya. Jadi cewek duduk di mana, saya berusaha pindah di sini. Cewek saya duduk di sini. Kalau teman-teman saya cowok, mumpung nih cewek-cewek di sini, saya duduk aja nih cari perhatian nih. Tiga itu sudah nggak mau, karena sudah punya ilmu. Wah, saya kena ke situ, pikiran saya kacau. Itu dari sisi duduk tuh, sampai khawatir sekali. Nah, mental dibangun ketika alhamdulillah Allah beri taufik. Saya masuk mahkamah ini, sebuah pesantren mahasiswa. Kemudian ketika kami belajar bahasa Arab, ya, ilmu usul, ilmu alat, ya, sampai mempelajari ilmu yang lainnya. Walaupun seorang mahasiswa UGM. Programnya itu 2 tahun. Nah, itu mental. Maka saran saya tadi, mental yang ingin antum bangun, coba dalami agama lagi. Belajar dari guru-guru kita yang ada ya. Semua orang Bandung ini banyak nih. Ada Ustaz Abu Haidar dan yang lainnya ya. Di sini juga sering sahabat saya dari Subang itu Ustaz Reza Gunasa, itu sahabat dekat saya. Ustaz Reza Gunasa itu dulu bareng saya di Riyadh. Beliau misi di Islam Center, saya bantu beliau. Terus ketika itu beliau sudah 2 tahun pulang, saya lanjutkan lagi itu. Dekat dengan beliau. Bisa dan belajar dengan beliau. Ilmu pertama dulu, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu agama. Makanya di Dina Jodoh Rumah Islam, kita itu bukan tugasnya cari jodoh saja. Antum daftar, bayar, terus setelah itu ikut kelas pranikah. Kemarin kita baru buat kelas pranikah minggu lalu, hari kemarin. Terus setelah ikut ada tes. Ada tes ujian, nggak lulus, nilai minimal 80. Maaf, antum dianggap tidak bisa dijodohkan. Sampai ulangi lagi, ujiannya masih bisa diulangi. Dia belajar lagi, pelajarannya ada di buku ini.
menjemput jodoh impian. Kelasnya itu saya isi langsung, bahkan saya beritahu ayat ini besok keluar di ujian. Ingat, baik apa coba? Jadi itu belum dipersiapkan. Dipersiapkan, supaya mereka ingat. Ini pelajarannya besok itu ada di soal. Kemarin kelas olahraga itu saya kasih tahu, ini habis ini keluar, ingat. Ayat ini keluar, ingat. Poin ini keluar ya, ingat ya. Semua ada semua materi. Jadi ini materi kelas wanita yang saya susun. Menjemput jodoh impian. Nah, teman-teman bisa dapetin di sosial. Ya. Nah, ini materi-materi sini penting. Masya Allah. Jadi apa yang pertama? Persiapan mental. Nah, sudah paham ini ya? Persiapan mental itu dapat dari mana? Ilmu agama. Terus yang kedua, rumah tangga itu diingat. Persiapan antum lagi adalah rumah tangga itu untuk membangun komitmen. Poin kedua saya sebut sini. Rumah tangga untuk membangun komitmen. Kita nggak bisa saya punya masalah misalnya dengan istri. Saya tidak boleh begitu emosinya langsung mengatakan pada istri, saya kalah kamu. Saya harus punya komitmen apa? Saya harus bisa mengaturkan hubungan dengan istri. Ini masalahnya apa sih? Oh, jangan-jangan saya terlalu emosi. Istri seperti ini, saya tidak memahami istri gimana? Saya butuh untuk memahami istri dulu. Makanya kan di dalam halaman 38 dari buku ini, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Kata Nabi sallallahu, wanita mana saja yang minta pada suaminya talak, dia bilang sama suaminya karena saking emosi dengan suaminya, sudah kamu talak saya saja. Ada alasan enggak? Enggak. Enggak punya alasan apa? Kadang cuma emosi sebentar, kadang cuma masalah sebentar. Nabi SAW mengatakan apa? Haram baginya mencium bau surga. Ya Allah. Jadi kalau sudah nikah nih, problem kayak gini banyak banget. Dan rata-rata suami itu tidak bisa tahan emosi. Istrinya nantang, dia nekat juga. Iya, saya talak kamu sekarang. Saya talak kamu satu kali. Jatuh. Walaupun suami bilang, saya kemarin emosi, maaf istriku, saya minta maaf sekali. Gak dianggap maaf. Sudah jatuh talak satu. Maka pelajaran pentingnya apa? Jaga komitmen, banyak sabar. Makanya kita menikah itu, ya, Nabi SAW mengatakan apa? Orang menikah itu menyempurnakan separuh agama. Separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi komitmen. Berat. Anda masih jomblo, ini ya, jomblo ini separuh agama pun belum. Jangan tertawa, serius nih. Separuh agama belum. Masalah antum nggak berat-berat banget. Ini beberapa hari lalu saya bikin status jomblo. Kamu tuh masalahnya itu kalau saya ditanya antum, saya nggak rasa berat jawab. Kalau yang nanya itu perempuan atau suami atau istri nanya, tuh buat saya pusing jawab. Masalahnya rumit banget. Pernah ada ibu telepon saya malam-malam. Saya bilang, saya boleh nggak saya telepon, ini penting sekali. Iya boleh, malam ya. Saya jam 9 baru saya mau. Nih, 1 jam hampir dia telepon. Cerita tentang suami. Sebenarnya saya bilang salah dia. Kenapa salah dia? Satu problem aja. Cerita paling lebar. Bu, stop. Masalah jenengan saya sudah pahami. Apa masalahnya? Dia selama 3 tahun diajak suami hubungan intim nggak mau. Selama 3 tahun. 3 tahun. Sampai-sampai dia bilang malam pertama itu, saya nggak tahu Ustaz, saya masih perawan atau tidak. Padahal suaminya bilang, enggak, istri saya nggak perawan lagi. Saya bilang, Bu, sampai segitunya kamu ya. Kok begitu? Waduh, 3 tahun? kritik. Berarti yang ponian ini sudah mau kritik ya. 3 tahun bro.
kuliah, terus nikah, buat perjanjian dengan suami. Selama kuliah, pokoknya nggak boleh digauli. Saya langsung bilang, Bu, itu syarat batin. Antum pernah beli barang, terus orang yang antum beli barang ini setuju bilang, Mas, kamu beli ya, barang ini nggak boleh pegang-pegang ya, awas lo pegang. Gimana? Setuju? Barang apaan itu? Stres. Terus ya sudah beli mahal-mahal. Misalnya beli HP gitu ya, Mas, 1 tahun nggak boleh pegang dulu. Ih, gimana? HP? Itu baru HP itu loh. Jadi masalah syarat itu dari macam Saya mau jelaskan ini karena awal ini kadang ini buat macam-macam juga nih buat cowok-cowok. Sudah tahu jumlah-jumlah kayak gini, sudah berusaha untuk nikah, mikir duit berat, sudah nikah, nggak boleh disentuh, sakit banget. Boleh bro, kan sudah mikir tadi dia ini tadi ya, mikir duit nih ya, coba lihat, mikirnya sudah pusing banget ya itu, sudah nikah, nggak boleh disentuh, coba Mas Sensi gimana? yang tadinya. Setuju nggak? Setuju nggak? Hah? Nggak usah nikah aja kayak gini. Kayak gini nggak usah nikah dengan dia. 3 tahun. Kalau mungkin 7 hari sih, mungkin pas 2 hari itu nggak masalah. Ayo sabar. Ini 3 tahun. Tuh bapaknya sudah sungsung gitu. Wah, kita Ngerti. Iya. Saya kalau lihat face-nya jomblo dengan yang sudah nikah sih sudah paham. Ya Allah. Sebenarnya kalau lihat jomblo, kalau saya ketemu, ini jomblo. Kamu biasa senyum dengan saya. Sudah paham dari muka-muka kalian itu. Saking tahu aja mana. Ini nggak mungkin jomblo yang sana itu nggak mungkin. Yang zaman dulu, aku juga tahu, saya 24 tahun begini. Anda belum tahu. Sudah. Yang kedua apa tadi berarti? Ingat rumah tangga itu jaga komitmen. Jelas? Terus yang ketiga, harus punya kemantapan hati. Cowok-cowok, ini masing-masing. Antum nikah itu setnya lihat wajah atau lihat karir atau lihat agamanya. Jujur Anda. Jujur. Ada hadiah, jujur ya. Kasih tahu alasan. Ya. Lihat apa? Wajah. Hah? Wajah. Kenapa? Karena Kenapa lihat wajah? karena pertama kali lihatnya muka dulu. Kalau misalnya yang langsung antum lihat wajahnya biasa-biasa aja nggak mau? Mungkin enggak. Hah? Nggak mau? Enggak. Betul ya? Iya. Ini saya kasih tahu dulu. Saya kasih buku dulu. Biar nggak kesini nanti. Saya kasih tahu. Nah. Tuh kan? Terus lagi. Lihat wajah kan? Iya kan? Iya. Lihat wajah. Betul nggak? Baik. Terus kenapa ketertarikan pada wajah? Memang kemantapan laki-laki di situ. Itu nggak bisa dimungkiri. Maka harus ada kemantapan hati. Makanya kan ada salah satu mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Apa alasannya? 5 dia karena hartanya, wali hasabiya karena hasabnya itu karena kedudukannya, wajah malia karena cantiknya. Cantik juga disebut nih. Kemudian satu lagi karena agamanya, walidinnya, agama juga disebut berarti karena 4 faktor. Nabi suruh pilih apa? Ikhwan, Nabi suruh pilih apa? Fasfar bidzatid. Pilihlah yang bagus agamanya. Namun Nabi tetap menyebut cantiknya. Cantik Nabi nggak hilangkan. Ya. Manusiawi ya? Betul nggak? Manusiawi nggak? Manusiawi. Jadi kalau ikhwan ini nolak karena wajah gimana? Boleh nggak? Boleh? Boleh ya? Boleh? Gini ya. Baik. Gini ya. Namun ingat, cantik itu ada 3 macam. Nah, cantik ada 3 macam. Yang pertama, cantik ada 3 macam. 1, cantik yang disepakati oleh laki-laki. Ijma. Cantik ini ijma. Paham nggak sih? Yang kedua, yang disepakati tidak cantik.
Jalannya Ijma. Jalannya Ijma. Ijma adalah Yang ketiga, cantik yang diperselisihkan. Nah, Bang Kevin bilang cantik, oh biasa aja. nah, itu Bisa ya? Bisa ya? Subjektif. Subjektif. Nah, ini bilang iya, saya bilang enggak. Itu bilang, mantap sekali. Saya lihat, oh biasa aja. Kadang kita juga malah dia, kamu lihat bagaimana? Cantik banget dia. Iya, iya. Salah selera. Nah, kira-kira cowok-cowok nih ya, yang mana yang mudah dicari dari tiga ini? Yang mana yang mau sama Anda itu? Iya, gitu lah. Yang mana yang mau sama Anda gitu? Yang mana? Hah? Ya. Yang cantiknya Ijma apa yang cantiknya subjektif? Iya, alhamdulillah sadar diri. Sudah tahu ini ya? Soalnya kalau kamu milih cantik yang Ijma tadi, saingannya banyak. Ini 105 semua bilang cantik semua. Oh, kamu saingannya bilang 99. Kenapa kalau cantik itu diperselisihkan? Ini bilang cantik, saya bilang enggak kok. Maksudnya kamu aja deh. Enggak mungkin saya yang berat, betul nggak? Iya. Terus pikir lagi nih ya, tolong banyak ngaca. Nah, Tahu kaca ya? Kaca untuk apa? bercermin. Bercermin. Lihat tuh mukamu sendiri. Nah, Ijma yang mana? Kamu sendiri itu gantengnya itu Ijma apa bukan? Kadang pikirnya itu macam-macam betulnya. Kalau saya mau bongkar datanya Jodoh itu, saya juga sakit hati kalau baca kriteria kamu semua nih. Gimana? Macam-macam aja. Sampai hidung pun dirinci. Hidungnya 5 cm Ustaz. Iya. Pinocchio. Putihnya putih banget Ustaz. Pokoknya cantik deh. Terus kalau saya sudah baca kayak gitu, saya sebelumnya bacanya nih si cowok ini saya baca. Bu, coba tunjukin wajah cowoknya saja. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilangnya kayak gini kok dia banyak ngaca gitu ya. Terus ya Allah. Nanti saya tanya, kenapa dia bilang gitu? Ya Ustaz, untuk merubah keturunan ya. Yang juga kayak gitu lah. Belanda. Memang bukan ada kemantapan hati, namun kita tahu diri juga kayak gitu. Kadang kemantapan hati kan apa faktor ya? Kan bisa empat ini. Yang paling kemantapan hati, yang paling langgeng itu cuma agama. Yang paling mantapkan hati. Paling rendah hati cuma agama. Itu yang paling langgeng. Itu nggak akan mudah. Karena bukan bisa jatuh, harta bisa ludes habis. Cantik, kalau nggak pakai skincare gimana? Iya. Berdebu. Berdebu kan? Betul nggak? Kalau nggak pakai skincare, sama aja. Usai. Wah, awal itu makin cantik, skincare-nya mahal. Nah, itu dia. Itu dia. Paham nggak? Makanya kamu cari cantik yang diperselisihkan aja deh. Nah, udah dulu masalahnya ekonomi. Iya, masalahnya ekonomi, cari cantik yang luar biasa. Gak ini, Bang. Ini banget gitu loh. Gak ini, Bang. Nggak imbang. Mobil mahal itu perawatannya luar biasa loh. Mobil-mobilnya mahal. Mobilnya mahal. Betul nggak? Ini nggak sadar-sadar juga tuh. Sudah minta yang cantik, minta istrinya ponakan. Iya. Oh, merasa cukup. Sudah, kamu cukup aja, cukup nggak dikasih apa-apa, terus skincare juga, uang jajan juga nggak maksimal, istri nggak dikasih kebutuhan, tapi minta cantik, mikir. Di sini berkaya. Gitu. Iya. Ingin bilang balik kan ganti apa ya? Masya Allah. Mah, ini cowok-cowok saya singgung banget nih. Iya, iya. Karena bikin sebel juga. Karena banget jangan berbaca gitu. Banyak belajar. Banyak yang masuk ya. Saya tuh kalau ngeliat ada ikon tuh sudah saya baru tahu dia nikah. Terus saya cuma adriannya tuh. Alhamdulillah ada yang mau sama kamu ya. Iya, iya. Soalnya saya bersyukur banget gitu loh. Dari kemarin gak dapat kamu
syukur, alhamdulillah. Realistis. Realistis. Terus ini tadi yang masalah cowok-cowok ini, kesiapan finansial memang betul. Tapi saya nanya, apakah harus syaratnya itu mapan? Punya pekerjaan tetap? Atau mungkin ada syaratkan harus jadi pegawai? Gitu? Punya rumah, punya mobil, gitu ya? Kalau punya mobil, ini sudah kayak Bang Kevin, ini sudah punya istri pasti. Iya kan? Itu orang-orang sudah mapan, dia sudah usia 30, 40, sudah mapan. Ini baru fresh graduate. Ya. Baru lulus. Mau masuk perusahaan kan gak mungkin gaji besar kan? Ini si awal sudah minta macam-macam. Tapi memang kalau awal sih pandangannya itu bukan good looking. Good apa? Rekening. Tanya aja sama apa tuh? Ada yang maaf wajah pas-pasan. Kalau punya buku rekening, wajahnya dimaafkan. Nah, kalau punya wajah pas-pasan, makan dengan rekeningmu termaafkan. akan termaafkan. Bapak Ibu kami sebenarnya termaafkan. Tapi memang finansialnya jadi masalah juga. Saya tahu si cowok-cowok ini belum mau maju karena dia paham ya. Namun gini, aku pelajari saja. Biasanya kan berat di biaya nikah ya. Iya. Mudah-mudahan itu nggak tambah-tambah lagi pamait dan tambahan-tambahan. Tahu nggak pamait? Tahu. Uang, uang itu orang bugis ya? Iya. Orang bugis ya? Iya. Bayar gitu. Jadi tergantung si perempuan, dia itu S1 beda, kalau sudah S2 nanti panaiknya tambah lagi, S3 lebih besar lagi. Makanya dari itu sudah puasa. Yang kuliah itu. Sama tahu. Dia nggak bayar S1. Kalau saya paham ini, karena aku butuh pelajaran gini. Aku tuh kadang overthinking terus nggak mau nanya. Overthinking itu sendiri, mungkin dia nikah. Cuma lu tanya dulu, dia nikah emangnya siapa yang nanggung? Siapa? Ayo, siapa yang nanggung? Hah? Cowok. Antum nanggung nggak? Biasanya gini, orang tua itu nggak akan lepas antum. Tetap nanti kamu bantu lah, ngumpul sama begini. Orang tua bantu, bahkan keluarga besar tuh kalau antum nikah, keluarga besar turun sumbang semuanya. Ya, tuh. Saya pernah diskusi di clubhouse. Rata-rata mereka yang bingung itu saya terus mereka biarin kan belum Ustaz, kenapa kamu banyak mikir? Dia nggak tahu biayanya itu berapa, harusnya nanya dulu. Ini nggak nanya, mikir terus, stres, nggak nikah. Nanya. Orang tua yang rata-rata nggak akan lepas. Karena kita dulu kita nikah kayak gitu, orang tua kita juga sama. Betul. Keluarga itu pada nanggung semua, betul nggak begitu? Bukan kalau kita nikah itu ada aja yang masuk di kantong gitu. Masuk kantong lagi. Alhamdulillah dirinya di nikah saya ini. Itu. Apalagi kalau bahasa saudaranya bapak, saudaranya ibu, bantu semua loh. Kasih 1 juta, kalau buat keluarga lo kan 20 juta loh. Nggak usah khawatir. Walaupun konsekuensinya besok, Anda bantu juga. Memang orang Indonesia kayak gitu. Paham ya? Jadi keseimbangan finansial banyak minta tolong pada Allah saja. Insya Allah banyak akan ditolong oleh Allah. Sekarang bismillah gas. Oh saya punya pas-pasan nih, mudah-mudahan Allah bantu deh. Gak usah pusing dengan itu. Siap ya cowok-cowoknya? Siap ya? Siap ya? Masih ragu-ragu, masih ragu-ragu. Ini saya tunggu nanti di video. Terus yang kelima, siap menjalani kehidupan yang berbeda. Jomblo itu kalau dengan yang sudah nikah beda. Nah, Nih Bang Kevin ini jalan aja ini sudah khawatir nih kalau bawa istri ini. tuh. Iya kan? Khawatir nggak? Khawatir anak-anak saya kan? Iya. Tambah lagi jalan masuk ke pameran. Iya. Masih ke dompet tuh. nah, itu dia. Mikir dompet lagi tuh. Jomblo mah jangan mikir. Dia mau healing kayak
dia nongkrong, mau dia jalan-jalan, mau main sepeda, nggak mikir. Betul nggak? Kalau sudah nikah siap jalani kehidupan yang berbeda. Jangan ketika sudah nikah nganggap kayak jomblo, istri ditinggal, ketika pergi jauh nggak bawa pulang apa-apa. Cuma kasih foto saja gitu. Saya lagi makan di sini nih. Istrinya dikirim, enak loh. Ya diceritain dong. Rasanya diceritain dong. Kehidupan berbeda. Maka siap untuk itu. Siap hadapi problem. Siap hadapi masalah. Senang-senangnya juga bukan Anda. Tapi kan masalah-masalahnya tidak ada. Pecahkan itu barangnya. Namanya saja tadi yang saya sebut ya. Sempurnakan separuh agama. Sempurnakan separuh itu berat. Kita harus siap. Terus yang keenam, siap menghadapi masa depan yang baru. Siap menghadapi masa depan yang baru. Karena kita mikir bukan hanya diri kita, nanti mikir anak, mikir nanti istri ke depan bagaimana, rencana kehidupan seperti apa, anak ini sekolah seperti apa sih? Bayar sekolah. Bayaran sekolah. Mikir ke depan tuh. Ya, itu harus kita pikirkan lagi. Tapi banyak antum nggak begitu, buat enjoy banget, enak. Mikir kayak gini enak daripada jomblo. Jangan hidup nggak jelas. Mikir diri sendiri. Itu pun cuma mikir segelas kopi. Sudah pikirannya berat. Kalau ini mikir untuk keluarga, antum kerja, sudah berkeluarga, kerjanya pahala. Keluarnya sudah sedekah. Kurang apa juga? Terus yang ketujuh, cari restu orang tua. Nah biasanya problemnya di sini ya. Orang tua, alhamdulillah ada yang memang mudahkan anak, bahkan dorong si anak untuk nikah. Namun kadang ada anak yang memang didorong-dorong pun nggak sadar-sadar. Mungkin sebagian ada di sini juga yang orang tua sudah dorong-dorong nggak mau nih. Iya. Ada orang tua yang malah nggak peduli pada anak, cuek banget. Bahkan tuh anaknya kadang dibilang gini bagaimana? Anaknya masih segan jomblo. Iya. Kamu sampai sekarang udah ada cewek belum nih? Kadang orang tua tuh ada yang mikir anaknya harus punya cewek dulu. Pacaran dulu. Kamu nggak ngaku sih? Si perempuan juga kayak gitu apa tuh? Kamu sampai-sampai belum ada cowok sih? Ketika sudah punya orang tua ada yang bisa macam-macam. Sekarang pertanyaannya, anak itu cari jodoh harus manut pada orang tua atau tidak? Saya bisa beri maksud saya ya. Gimana? Gimana? Si Ahmad dulu Ahmad. Ahmad, suaranya Ahmad gimana? Ahmad, kalau mau nikah, apakah harus menurut orang tua atau tidak untuk kriteria misalnya? Ada yang Ahmad bisa jawab? Silakan. Ada? Ada. Boleh silakan. Bismillah, Ustaz izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya, tergantung Ustaz kriteria yang diharapkan orang tua itu maksudnya apa yang masuk ke kriteria yang memang harus kita turut atau yang masih bisa kita diskusikan gitu Ustaz. Ini sudah nikah apa belum? Belum. Orang tua ada salah tertentu nggak? Kalau untuk saya alhamdulillah tidak Ustaz. Nggak kasih saran macam-macam misalnya harus orang Bandung gitu nggak? Gimana Ustaz? Harus orang sini? Oh, enggak Ustaz, alhamdulillah kalau orang tua. Nggak kasih syarat harus PNS, harus punya pekerjaan apa? Ada yang orang tua kasih syarat harus dokter gitu? Alhamdulillah tidak Ustaz. Nggak, bebas ya. Nah, kayak gini nih, gampang. Enak aja. Santai dia nggak terlalu berat. Kasih ini nih, mudah-mudahan sih kita dapat jodoh dia. Kalau cowok ada nggak? Ya, ada. Jomblo ya? Jomblo, betul ya? Mukanya saya yakin aja. Ya. Naik turun naik. Mikrofon, ada mikrofon. Ya. Menurut Anda siapa nih? Restu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Jundur Rahmat. Jundi ya? Iya, Jundi. Ya, Jundi. Kalau menurut pandangan saya untuk terkait pernikahan Apakah syarat pasangan orang tua atau tidak? itu tergantung apakah syaratnya yang memang betul-betul disyaratkan agama ataukah syaratnya yang terlalu berlebihan. Oke. Sekarang orang tuamu beri syarat apa? Belum beri syarat apa. Orang tua sudah setuju antum nikah belum? Belum. Belum. Saya usia 22. 22. Apa belum dikasih kode apa-apa untuk nikah gitu? Belum. Kuliah. Soalnya masih kuliah. Lu masih kuliah ya? Semester. Ya gimana lagi? Suruh nikah saat ini juga gak mau. Nah, biasanya ini ya, orang tua itu kadang ada, misalnya, kalau kata orang tuanya dokter, anaknya kebetulan tidak jauh-jauh dari pekerjaan itu. Dia berusaha pada awalnya pokoknya harus jadi dokter juga ya. Iya. Saya pernah dapat kasus itu ada anak laki itu, dia polisi. Ibunya kebetulan ini ahli medis, punya pakar dia kerja di rumah sakit ibunya. Maka disyaratkan si polisi ini pokoknya cari dokter juga. Sampai lama dia cari-cari nggak dapat. Akhirnya karena mungkin orang tuanya juga nggak sabar. Ya sudah, dia juga sudah. Tadi dia mana yang mau sama kamu sudah terserah saja. Dia orang Gunung Kidul dapat orang Tangerang. Dapat jauh juga gitu. Nah, sebagai orang tua tuh kayak gitu. Saya selalu beritahu pada ibu anak Allah, tolong perhatikan apa yang orang tua sarankan dulu. Kalau orang tua nggak bisa apa-apa, alhamdulillah. Namun kadang orang tua itu bicara soalnya begini, ketika antum maju, orang tua padahal sudah berisyarat, terus antum sudah punya calonnya, sudah cocok nih. Maju, ibu batalin, saya ibunya nggak suka, ibu batalin, nggak mau, nggak sesuai kriteria, wow, kecewa luar biasa ya. Sementara waktu ikuti ini dulu. Kalau memang anda punya calon atau punya alasan lain, tolong komunikasikan dengan orang tua secara baik-baik. Kenapa saya sarankan cari ridho orang tua seperti ini? Ridho Allah fi ridho walidi. Wasakhatullah fi sakhatil walidi. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Yang paling enak tadi nggak diberi syarat apa-apa, alhamdulillah. Teman orang tua yang nuntut, oh kamu cari orang lain ya, pokoknya nggak boleh jauh-jauh dari Bandung. Gue cari orang Bandung aja deh. Oh sudah sulit nih. Misalnya calonnya ini orang Jogja. Nah, kalau memang sudah punya calon seperti itu, beritahu sama orang tua, kasih tahu alasan yang kuat. Kenapa sampai pilih dia? Argumennya harus kuat. Alasannya gini. Kalau memang orang tua itu nggak setuju, aku balik lagi bertanya, apa alasannya milih dia? Kalau nggak ada yang nggak bisa diunggulkan, ngapain pilih dia? Kenapa nggak cari yang lain? Daripada punya problem. Maka asalnya tetap cari ridho orang tua. Komunikasikan secara baik-baik. Terus yang kedelapan, siap dibatasi. Ini sampai sebentar ya. Pasti kita berada di jauh. Sampai 8 aja. Siap dibatasi. Karena memang ketika menikah hidupnya jadi terbatas. Kelola keuangan dibatasi, kadang suami itu dibatasi sama istrinya ngatur keuangan. Ya memang kayak gitu. Untuk tadi kayak kita contohkan keluar rumah dibatasi. Kemudian nantinya mau keluar malam dibatasi, mau pergi jauh lagi istri nanya-nanya. Nah kayak gitu memangnya. Kalau jomblo kan bebas aja. Paling cuma ditanya ibu saja belum pulang gitu. Kenapa kok belum pulang? Maaf ada tugas nih.
sampai kita pergi itu nggak dia yakin gitu, kita mau pergi ngaji ke ada kerja sampai nggak dia yakin kayak gitu. Itulah namanya pembatasan. Namun kalau ada istri kayak gini memang dia itu sayang suami. Sifatnya yang begini itu perlu pembatasan ini kadang perlu supaya seseorang ini tidak melampaui batas. Karena kalau tidak dikendalikan kayak gini bebas ya. Istri nggak dibatasi sama suaminya bebas lagi. Sehingga harus dibatasi. Ada aturan-aturan syariat selain mereka juga punya komitmen seperti yang kita sebut di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini 8 poin dulu. Ada yang mau aku tanyakan, silakan. Saya akan beri hadiah bagi yang bertanya. Baik, langsung Mike. Nanti gantian ya, Iwan Ahmad ya. Iwan nanya, Ahmad nanya. Kita sampai 20 menit untuk tanya jawab. Baik. Ada Iwan siapa? Nanti setelah ini Iwan saya tanya dulu, nanti saya minta Bunda Rizky pegang mic dulu ya. Bunda Rizky mudah hadir ya. Sudah Ustaz. Ya, baik. Nanti abis ini Bunda Rizky bisa. Ya, satu dulu cowok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim yang bertugas sekali lagi. Amin. Pertanyaan Ustaz tentang permasalahan sekutu. Sekutu, selevel. Ya, Oke. Karena kan mungkin beberapa kejadian terjadi ketika seorang laki-laki dengan ekonomi terbatas. Alhamdulillah Al-Quran mendapatkan jodoh yang ternyata ekonominya itu jauh Di atasnya. Oke. Pertanyaan anak kan akad sudah terjadi dan pernikahan sudah berjalan Ustaz. Dan pasti keduanya harus beradaptasi dan Ustaz. Iya. Si laki-laki harus beradaptasi dengan kebiasaan sang istri, begitupun sebaliknya. Sang istri pun gak bisa semena-mena. Hidup saya sebenarnya seperti ini, begitupun sama suami. Ya, seperti itu. Pertanyaannya apa sih kiat-kiat evaluasi dari Ustaz untuk Ini sudah terjadi pernikahan ini ya? akad? Karena akan Ya. jadi akan mengumpulkan bekal-bekal tersebut Ustaz. Mungkin itu dari Atau masih jomblo? Iya Ustaz. Masih jomblo? Iya. Sudah punya calon? Mau nikah? Insya Allah. Insya Allah. Sangat berhasil. Ini ada program atom berarti ini? Belum jadi problem sih Ustaz. Rencana bakal mulai taruh, tapi karena Anda sudah tahu kondisinya seperti apa, Anda mulai mencari-cari gimana. Sebenarnya agak berat sih kalau saya. Masalah penyesuaian aja. Kalau Anda dapat eksekutif, enak tuh. Jalan santai. Sebenarnya problem perempuan itu cuma pada satu sifat. Sifat menerima keadaan. Wanita itu punya problem kalau masalah uang itu jadi masalah, itu masalahnya jadi masalah. Itu jadi problem. Makanya tadi kan sudah sebut rekening. Saya pernah lakukan survei di Facebook. Saya tanya gini, milih apa nih? Akhwat, saya bilang. Ikhwan gaji 25 juta. Kerjanya offshore jauh. Gak pernah ada di rumah. Atau milih ikhwan gaji 5 juta terus di rumah. Rata-rata nanti aku lihat di bawah itu komen ya. Itu nanti milih 25 juta Meskipun nggak pulang. meskipun nggak pulang. Paham nggak kata saya? Kenapa? Problem uang itu problem bagi wanita. Kecuali dia dididik sifat pemaaf. Antum nikah dengan orang kampung, antum nikah dengan orang desa, rata-rata itu punya sifat pemaaf. Ketika mau buktinya itu, tangannya mahal saja, mau mahal apa? Mas, komunikasi nafasnya saya nurut. Alhamdulillah. Jadi sekarang alat sholat boleh itu. Iya.
bukunya harus gini. Kecuali kalau orang kaya punya sifat pemaaf, enak. Dia menerima tuh. Alhamdulillah, istri saya jadi orang kaya tapi dia itu menerima keadaan. Santai, aku kerja pun itu santai. Tapi jarang ya. Jarang, tapi ada. Ada. Dia siap terima keadaan. Ada kenalan ada laki-laki dia penjaga parkir. Istrinya dulu orang berada, mau dengan dia, mau hidup bersama. Bukan karena istri merasa bahagia dekat dengan dia, dengan suaminya baik. Sisi lainnya dia membaiki gitu, kasih perhatian ke istri. Mungkin yang lainnya nggak bisa beri kayak gitu. Kemudian ada orang kaya yang mau sama dia. Jadi kan kuatkan istri yang lainnya, tapi jelas ada pertimbangannya. Oke, siap ya? Oke, Allahu barik fiik. Baik, saya kasih hadiah. Foto. 2 teman-teman. Ini kalau ada pencari ilmu sama ya Allah dia ada itu. Baik, Bunda Listi, sebentar. Ini saya diskusi ini, tolong ikut antum dengar baik-baik. Ini ibu-ibu agak cerewet memang. Cerewet itu sama-sama antum karena antum masalah di sini. Bunda Listi, kita sudah Bu. Bunda, nah agak cerewet sedikit Bunda, kencangin aja, biasa aja Bunda. Nah, ini cowok-cowok ini tolonglah diberi nasihat Bunda. Mereka tadi punya problem ekonomi, satu. Terus tadi apa tadi? Mental ya, kesiapan mental. Mohon bisa beri masukan juga supaya mereka segera daftar juga tuh di biro-biro Indonesia. Juga kan cari cowok-cowok nih, katanya ada diskon. Ya, silakan Bunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hari kedua Bunda Dalam Maisok berada di Bandung di stand nomor 40 tepatnya. Dari 40. Iya. Ya. Alhamdulillah, beberapa ikhwan yang sudah berani mendaftar sudah terang-terangan mengisi formulir, nggak seperti biasanya cuman ojok-ojokan sama temennya, enggak indi terus potret-potret gitu. Tadi udah lumayan banyak yang Sudah berapa Bunda? sudah ada sekitar 12 ikhwan. Alhamdulillah, ibu aja cari nomor setengah mati Bunda ya. Iya. Tadi juga Ustaz Arifin Badri sempat beberapa kali nambahin stand BGR, Ya. tapi saya nggak memastikan kalau beliau mau poligami enggak. Kayaknya nggak mungkin itu Bunda. Enggak, cuma Beliau salah dengan saya loh. Iya. Cuma menyemangati saja. Terus Iya. beliau juga tadi sempat menyampaikan dengan berpesan dan menunjuk ke booth Biro Bidang Rumah bahwa disinilah impianmu gitu. Silakan mendaftar gitu. Dan tentang problem dari iwan-iwan tadi yang utama memang pekerjaan penghasilan. Ekonomi, Sudah jelas penghasilan dan pekerjaan yang jadi problem utama, kriteria tetap masih juga yang cantik gitu. Oh, jadi dia penghasilan pas-pasan tapi tetap cantik juga Bunda ya. Ya soalnya tadi juga Ustaz juga masih arahan sih masalahnya bahwa kecantikan itu salah satu asbab untuk pemantapan. Ya, jadi ini kan Nanti gimana Bunda? Dia bisa dia pakai tuh. ya boleh kecantikan itu jadi asbab pemantapan. Ya, wajah itu boleh jadi pertimbangan pertama. Ya. Tapi jangan lupa juga dong melihat wajah sendiri. Iya. Itu. Iya, terus. Jangan Iya. Jadi untuk iwan-iwan sekalian, saya harapkan seluruhnya sih yang ada di belakang saya ini, di depan saya ini, di balik dinding ini, semoga setelah dengar kajian ini memantapkan hati untuk kemudian berani mengambil keputusan gitu. Karena awat-awat yang sudah ada mendaftar, kami memang tidak berani buka pendaftaran untuk awat
pilih-pilih, dan inilah pilihan terbaik yang memang banyak juga pertimbangan gitu. Di Biro Jodoh Rumah Isah ini persisnya itu bengkel anti galau gitu. Bengkel? Iya, soalnya sekarang ada coklat, produk coklat yang meledek jomblo, katanya coklat enteng jodoh, coklat anti galau. Padahal mah bohong banget, awat-awatnya itu kalau makan coklat gampang meleleh gitu. Anti galau itu ada di BJR, Biro Jodoh Rumah Isah, dan seluruhnya untuk lebih semangat. Biro Jodoh Rumah Isah itu di Biro Jodoh Rumah Isah itu tidak ada istilah patah hati atau patah semangat. Yang ada adalah patah tumbuh hilang berganti. Karena kalau nggak cocok, nggak ada kecocokan dengan salah satu CV, itu akan diproses lagi dengan CV yang lain sampai dengan ditemukan pasangan yang terbaik untuk mereka. Kami ini betul-betul mencarikan gitu. Untuk keputusan seluruhnya itu di tangan peserta, hanya melalui pertimbangan-pertimbangan dan juga masukan dan saran dari kami. Seperti itu, Ustaz. Terus ada nggak yang cowok yang kriterianya macam-macam enggak? Dibongkar aja untuk sore ini. Kalau ngomong cowok sih memang kalau dalam urusan yang lain, cowok itu masih berlaku istilah rambut boleh sama hitam, isi kepala beda-beda. Itu untuk urusan yang lain. Tapi kalau untuk urusan perjodohan, untuk urusan cari jodoh, rambut boleh beda-beda, tapi isi kepala semua sepakat sama, tinggi, putih, langsing, tinggi, putih, langsing. Itu cowok. Tinggi, putih, Itu hampir sama. Jadi semua ini pasti cari tinggi, putih, langsing. Iya. Kalau tidak memenuhi 3 ini biasanya ditolak. Nah itu cowok itu kayak gitu, udah sepakat deh kayak gitu kalau urusan jodoh. Tapi kalau urusan yang lain masih bisa, isi kepala beda-beda gitu. Tapi kalau udah urusan jodoh, Sama semua itu. Tinggi, putih, langsing. Ini asli ini langsung. betul banget. Iya. Oke. Berarti kalau dia maaf ada yang overweight itu sudah jangan ditolak loh. Iya enggak? Padahal sih itu bisa jadi bodinya kayak gitu juga. Kayak gitu, padahal Iwan juga kan banyak istilahnya saya nggak terlalu banyak cari awat yang banyak kelebihan bunda gitu. Ya udah ke kelebihan ternyata dan yang dimaksud gitu. Oke. Berarti tinggi, putih, langsing. Itu sepakat semuanya ijma ya. Oke. Kriterianya kayak gitu sama. Tapi insya Allah awat-awat yang sudah ada ini nantinya juga untuk proses. Jadi antara Iwan yang belagu ini insya Allah masih banyak kok yang lebih parah belagunya. Tapi kita kan nggak ngurusin mereka, masa bodoh gitu kan. Mereka itu seolah-olah jodoh itu kan untuk selamanya. Itu alasannya kayak gitu loh, jodoh itu